Di dalam ayat ini tegas bahwa sebetulnya Nabi Muhammad itu agamanya adalah Siratal Mustaqim itu. Siratal Mustaqim ini adalah agama dari Nabi Muhammad. Kalau Anda meneruskan pembacaan tentang Al-Quran itu, tidak ada satupun di dalam Al-Quran itu yang mengaitkan Nabi Muhammad itu dengan identitas sebagai Muslim itu ya. Tidak terkait dengan itu. Sementara di dalam Al-Quran yang mengaitkan Nabi Muhammad dengan kosakata Muslim itu tidak ditemukan. Maka dari itu agama Nabi Muhammad ini apa? Tentu kalau kita menjawabnya, agama dari Nabi Muhammad itu adalah Muslim, sebagaimana yang dipahami selama ini, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Itu yang disebarkan oleh Nabi Muhammad itu sebetulnya bukan agama Islam. Betulkah Nabi M lah yang pertama-tama menyebarkan agama sebelah, atau Nabi M lah yang pertama-tama memperkenalkan identitas agama sebelah ini? Ya, ataukah ternyata bahwa agama sebelah itu telah juga diasosiasikan atau dikaitkan dengan nabi-nabi sebelumnya jauh sebelum kedatangan Nabi M? Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berharap saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan ketika menyaksikan video ini. Terima kasih sebelumnya kalau sudah mengklik dan menonton video ini, karena dengan menonton video ini, saudara-saudara semuanya telah ikut mendukung Pastor Daud melayani dalam media sosial. Dan saya berdoa saudara-saudara semuanya, dimanapun saudara berada, sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Ya, kali ini kita membahas sebuah video, di mana video ini saya dapatkan dari channel sebelah, yaitu dari channel David Saguna Channel, yang membahas tentang apakah Nabi yang disanjung-sanjung oleh agama Islam adalah seorang yang membawa agama yang diyakini oleh pengikutnya. Nah, ternyata kita mendengar dari beberapa narasumber yang dapat dipercaya, yang sangat ahli di bidang sejarah, menceritakan asal daripada agama Islam ini. Dan ternyata sangat mengejutkan, saudara. Seperti apa ceritanya? Mari sama-sama kita dengarkan video berikut ini. Dua penjelasan dari seorang ahli Quran, ya, pertama-tama dari Profesor Mun Insiri, dan selanjutnya dari pemateri yang kedua, yang justru menegaskan hal yang sebaliknya, bahwa Muslim atau agama Islam itu sesungguhnya itu telah dikaitkan dengan nabi-nabi sebelumnya seperti Ishak, Musa, Yakub dan sebagainya, bahkan Isa, ya, jauh sebelum kedatangan Nabi M. Itu berarti bahwa rupanya bukan Nabi M yang pertama-tama memperkenalkan agama Islam ini, ya. Bahkan dalam penegasan materi yang akan kita dengarkan nanti, ditegaskan bahwa dalam Quran tidak ada kata Islam atau Muslim yang diasosiasikan atau dikaitkan dengan Nabi M. Ini sangat penting kita pelajari dan kita simak bersama. Dan karena itu mari kita memulainya dengan pernyataan dari Profesor Mun Insiri, seorang ahli sejarah Quran. Ini memang agak kontroversial, mungkin bukan agak, untuk mengatakan bahwa tidak ada Islam sejak zaman Nabi. Karena kalau Anda misalnya menggunakan Al-Quran sebagai sumber yang paling awal, yang lahir sezaman dengan lahirnya Islam. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi ada tiga kata Islam dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kata din. Ya, yang pertama adalah innad dina indallahil Islam itu. Yang kedua adalah waman yabtaghi ghairal islami dinan, lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Ya. Dari ketiga
ayat di mana kata Islam dikaitkan dengan din yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama, itu tidak satu pun yang mengaitkan kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak satu pun yang mengaitkan Islam sebagai agama, nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, kiranya semua orang-orang yang menganut agama yang disebutkan oleh narasumber kita pada saat ini dapat memahami dan mengerti bahwa apa yang selama ini mereka puja-puji tidaklah menjadi seorang yang membawa ajaran yang sangat mereka bangga-banggakan. Kiranya mereka dapat memahami serta menerima penjelasan dari narasumber kita. Salam kepada semuanya. Ya, salam. Pada hari ini saya akan mendiskusikan tentang satu tema yang berkaitan dengan apa identitas agama dari Nabi Muhammad, begitu. Oke, baik. Ini perlu ini. Banyak orang menilai bahwa Nabi Muhammad itu agamanya adalah Islam. Lalu dia diutus di Mekah itu untuk menyebarkan agama Islam. Dari sini lalu kemudian orang yang mengikuti dari Nabi Muhammad disebut dengan Muslim. Lalu kemudian ada juga yang mengasumsikan atau yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad di dalam konteks Mekah selain menyebarkan agama Islam, itu juga menyebarkan tentang hal-hal yang bersifat ketuhanan atau menyebarkan Allah atau monoteisme di dalam konteks Mekah. Oke. Nah, di dalam konteks ini saya akan mendiskusikan itu, apakah benar Nabi Muhammad itu pada konteks Mekah itu identitas dari agama Nabi Muhammad itu adalah Islam. Bagaimana kita mencari tahu tentang identitas dari agama Nabi Muhammad itu pada konteks Mekah ini ya. Nah, di dalam hal ini saya akan mengupas beberapa ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran itu adalah sumber primer tempat kita mencari tahu tentang identitas agama Muhammad itu dan juga mencari tahu tentang sejarah Islam pada konteks awal. Al-Quran yang menjadi sumber ini saya akan menganalisisnya atau saya akan membacanya dengan hermeneutika intratekstualitas. Saya menyebutnya begitu. Mengapa demikian? Karena cara kerja dari hermeneutika intratekstualitas itu adalah membaca sebuah ayat lalu kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, karena ayat Al-Quran itu antara satu dengan yang lain itu saling menerangkan. Di dalam hal ini maka kemudian kita akan mencari tahu konsep Muslim atau Islam atau penggunaan kata Islam itu di dalam Al-Quran, khususnya Al-Quran periode Mekah. Oke lah para penyimak yang saya hormati, bagaimana kosakata Islam atau Muslim pada konteks Mekah itu digunakan atau pada Al-Quran itu digunakan, terkait dengan apa saja sebetulnya konteks atau kosakata Islam itu digunakan di dalam Al-Quran. Nah, di dalam hal ini kita bisa membaca ya, tentu di dalam hal ini ada juga yang berkaitan dengan Al-Quran Madinah, tapi sejauh menerangkan tentang identitas agama Muhammad itu apa. Baiklah, itu kita akan mengulas misalnya di surat Ali Imran ini ya. Di surat Ali Imran itu ayat 67. Ayat 67 itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Nah, itu jadi di dalam surat Ali Imran ayat 67 ini menyatakan dengan jelas bahwa kata Islam itu dikaitkan dengan Nabi Ibrahim.
Kemudian lagi di surat Al-Baqarah itu ayat 136, itu saya bacakan. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini ada kosakata Islam atau Muslim di surat Al-Baqarah, disebutkan kosakata itu. Kosakata Muslim yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini berkaitan dengan para nabi. Yang disebut di dalam hal ini itu adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, lalu kemudian Nabi Musa, lalu kemudian Nabi Isa, dan para nabi-nabi yang lain. Utian nabiyuna mir rabbihim. Kita telah membaca di awal bahwa Ibrahim itu terkait dengan kosakata Muslim. Di dalam ayat surat Al-Baqarah ini itu tidak hanya Nabi Ibrahim ternyata yang dikaitkan dengan kosakata Islam atau Muslim, tapi para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Misalnya Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, dan seterusnya. Lalu kemudian di ayat yang lain, misalnya di dalam surat Al-Maidah, begitu ya, di dalam surat Al-Maidah itu disebut, dibunyikan, wa'id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa birrasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Nah begini, ini disebutkan juga bahwa orang-orang Hawariyun itu adalah orang-orang yang setia kepada Nabi Isa alaihi salam. Mereka di dalam surat yang Al-Maidah yang barusan kita baca tadi itu disebut di dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang Muslim, begitu. Mereka adalah orang-orang Muslim. Jadi para nabi sebelum Nabi Muhammad, lalu kemudian juga para pengikut Isa itu disebut sebagai muslimun di dalam Al-Quran. Kalau Anda meneruskan pembacaan tentang Al-Quran itu, tidak ada satupun di dalam Al-Quran itu yang mengaitkan Nabi Muhammad itu dengan identitas sebagai Muslim, itu ya, tidak terkait dengan itu. Muslim itu terkait dengan para nabi-nabi sebelumnya seperti yang kita baca tadi. Sementara di dalam Al-Quran yang mengaitkan Nabi Muhammad dengan kosakata Muslim itu tidak ditemukan. Maka dari itu agama Nabi Muhammad ini apa? Tentu kalau kita menjawabnya, agama dari Nabi Muhammad itu adalah Muslim, sebagaimana yang dipahami selama ini, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Justru Al-Quran mengkonfirmasi atau menegaskan bahwa identitas Muslim itu terkait dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan seterusnya. Lantas kemudian begitu, bagaimana sejatinya identitas dari agama Nabi Muhammad ini begitu? Hal itu bisa kita temukan di dalam satu surat yang saya bacakan, suratnya itu di dalam surat Al-An'am ayat 161. Di dalam surat Al-An'am ayat 161 itu berbunyi, Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimadinan qiyaman millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya saya, Tuhanku telah memberikan petunjuk kepadaku ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, dinan sebagai sebuah agama. Nah begitu. Qiyaman yang agama itu tegak, millata Ibrahima yang itu juga agama Nabi Ibrahim hanifah yang lurus.
wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Di dalam ayat ini tegas bahwa sebetulnya Nabi Muhammad itu agamanya adalah siratal mustaqim itu. Siratal mustaqim ini adalah agama dari Nabi Muhammad. Juga ada satu istilah yang diungkap di sini itu hanif ya, hanif yang lurus begitu. Jadi mustaqim itu tegak, hanif itu lurus begitu. Setelah kita membaca ayat ini itu kita menjadi tahu bahwa identitas agama Nabi Muhammad itu adalah agama siratal mustaqim itu, yang itu disifati dengan sifat hanif oleh Al-Quran sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-An'am. Jadi kalau kita mengira bahwa agama dari Nabi Muhammad itu adalah muslim, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Justru yang menyatakan agama dari Nabi Muhammad itu siratal mustaqim itu justru terkonfirmasi di dalam Al-Quran sebagaimana kita baca di dalam surat Al-An'am ayat 161. Ya, baiklah saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kiranya video ini boleh menjadi berkat serta menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang pembelajaran agama-agama ataupun keyakinan-keyakinan yang ada di Indonesia ataupun di dunia ini. Tidak ada salahnya kita banyak mendengar, karena dengan mendengar kita semakin banyak memahami atau menjadi belajar, sehingga kita semakin cerdas, semakin pintar, dan semakin berwawasan luas untuk menjawab ataupun memilih keimanan ataupun agama yang tepat, yang sesungguhnya. Baik saudara-saudara ini berkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.